Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom saudara semua. Puji Tuhan. Ya. Saya akan lanjutkan tentang special message yang minggu lalu. Ya, tetapi sebelum itu akan saya ulang sedikit. Ya, akan saya ulang sedikit. Ketika saya menerima message ini, ketika saya mendengar suara Tuhan, ketika saya mendengar pesan Tuhan ini, ya, memang pada saat itu ketika saya mendengarkannya, hati saya seperti agak, ya, kayak trouble ya, kayak apa ya namanya, ya, kayak sedikit wow, kayak gitu dan, aduh. Seperti itu ya, saya nggak bisa mengungkapkan di dalam suatu kata-kata ya, tetapi yang saya rasakan adalah seperti kaget dan oh begitu, dan juga campur ada cemasnya, juga ada campur ada bagaimana nanti seperti itu. Ya, saya tidak bisa mengungkapkan dalam suatu kata-kata yang satu yang tepat ya, tetapi yang bisa saya ungkapkan pada saat saya melihat dan mendengar suara Tuhan itu, yang keluar dari mulut saya hanya adalah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu aja. Dan terjadilah kehendak-Mu. Itu yang saya lakukan. Ya. Ketika Tuhan memberikan pesan itu, sebetulnya pesan itu sudah lama sekali ada. Tetapi Tuhan di akhir-akhir ini lebih menjelaskan lebih lagi, lebih membukakan lebih lagi. Mungkin kita sudah pernah mendengarnya, ya. Tetapi mungkin pada kita semua, termasuk saya, ketika membacanya itu belum bisa memahaminya, belum bisa mengerti apa sih maunya kehendak Tuhan, belum bisa mengerti akan firman Tuhan tersebut. Sepertinya ya jalan begitu saja. Ketika kita membaca, jalan begitu saja. Tetapi ketika saya mendapatkan firman itu, maka ayat firman Tuhan yang sudah ada di Alkitab kita itu seperti pop up, ya, seperti muncul, keluar. Jadi kayak langsung, kalau misalnya saudara tahu pop up itu misalnya ada kertas gini, kemudian tiba-tiba bisa muncul seperti ini ya, alive seperti itu. Nah seperti itu. Ya. Ketika waktu saya membaca ayat firman Tuhan ini sebelum-sebelumnya plain, biasa saja. Tapi setelah saya mendengar suara Tuhan dan mendapat penglihatan itu, firman ini jadi kayak ada gambar yang keluar, pop up ya, itu namanya seperti itu ya. Saudara tahu kadang-kadang saudara mendapat suatu kartu ucapan yang kemudian ada gambar orangnya, ya kalau itu gini bisa hidup kelihatan orang. Nah itu, demikian juga firman Tuhan ini. Sepertinya setiap hari kalau kita membaca firman ini plain, biasa saja. Tapi ketika Roh Allah menguasai kita, ketika Roh Allah itu mau membukakan kita, ketika Roh Allah itu mau menyatakan sesuatu kepada kita, maka firman Allah ini akan pop up, akan nampak, akan real, live. Dan ketika itu juga kita baru, oh ini maksudnya Tuhan. Ya. Berapa banyak sudah mengalami seperti itu. Saya berkali-kali ketika waktu baca biasa aja. Begitu Tuhan menguasai dan Roh Kudus menguasai dan memberitahukan. Dan memang Dia sudah memiliki urgensinya. Ya, saudara, suatu saat firman Tuhan ini lewat begitu saja kayaknya. Ya, ketika disampaikan atau dibaca seperti itu, lewat begitu saja. Until pada waktu yang tepat. Yaitu pada masa di mana diperlukannya firman Tuhan itu menjadi live. Itu baru muncul. Amin. Kita buka terlebih dahulu di dalam Yesaya 60. Ya, kita buka terlebih dahulu dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi
dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya nyata atasmu. Kita ulang sekali lagi, saudara. Ya. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Mari bersama-sama. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya. Berapa kali saudara membaca ayat ini? Ya, sudah berkali-kali mungkin. Demikian juga saya. Itu kayak lewat begitu saja. Tapi begitu dia menyampaikan, itu semua itu live langsung. Jadi bukan hanya kegelapan itu menutupi dunia. Kegelapan dikatakan menutupi bumi, bukan dunia. Siapa bumi? Kita buka dalam Matius 5. Ayat 5. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berarti bumi ini adalah tempatnya orang yang hatinya lemah lembut. Siapa yang lemah lembut? Yaitu setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang hatinya sudah diubahkan. Betul? Hatinya sudah diubahkan. Nah, itu tempatnya tinggalnya di bumi, mewarisin bumi. Jadi ketika firman ini berkata sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, berarti kegelapan menutupi setiap umat Tuhan. Kegelapan itu menutupi setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Artinya apa? Kegelapan itu menutupi gereja Tuhan, bukan dunia. Ya. Tetapi dikatakan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan menutupi gereja Tuhan. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa di dunia. Yang sudah gelap dunia itu ditutupin lagi dengan kekelaman. Tetapi bumi, gereja Tuhan, kegelapan itu menutupinya. Ya. Tapi kata Tuhan berkata, tetapi terang Tuhan itu terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Karena apa? Terang itu sudah datang. Siapa terang itu? Yesus Kristus. Ya. Di dalam Yohanes 3, ya, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-18 atau 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, ya, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya apa? Menjadi nyata dan perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Jadi terang itu sudah datang, saudara. Makanya firman Tuhan di dalam Yesaya itu suatu nubuatan. Bangkit kamu, karena terangmu itu sudah datang.
Tetapi manusia lebih suka dalam kegelapan. Ini sebelum Tuhan Yesus datang sudah dinubuatkan. Tetapi Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Jadi terang itu sudah ada. Dan sampai sekarang terang itu sudah ada. Tapi tetap aja orang itu lebih suka, manusia itu lebih suka apa? Datang kepada kegelapan. Tidak mau mendatangi terang. Lebih suka yang gelap. Jadi mereka, kehidupan mereka gelap. Nah, dengan zaman sekarang, yang akhir zaman ini, dan dari sekarang, dari tahun 2023 dan sampai seterusnya, kegelapan itu akan melingkupi, menutupi bumi, yaitu gereja Tuhan. Kalau dunia sudah gelap, tapi gereja Tuhan akan ditutupi oleh kegelapan. Karena apa? Setiap orang yang tidak mau datang dalam terang, ia akan semakin ditutupi. Dia akan semakin digelapkan oleh gelap itu. Dan dasar dari penghakiman yang akan dilaksanakan oleh Allah Bapa tadi, dasarnya adalah terang itu sudah ada. Tapi kamu tidak mau datang dalam terang. Nah, itu dasarnya. Barang siapa yang tidak datang kepada terang, ia akan dihukum. Dengan sederhana saja. Penghakiman terhadap seluruh umat manusia di seluruh dunia ini dasarnya di Yohanes 3 ayat 19. Kalau kamu nggak datang kepada terang, yaitu Yesus Kristus, kamu akan dihakimi, kamu akan dihukum. Tetapi barang siapa datang kepada Kristus Yesus yang terang sesungguhnya, berarti ia apa? Diterangi perbuatannya, hidupnya diterangi. Tidak ada lagi kepalsuan, tidak ada lagi tutup menutup, tidak ada lagi sesuatu yang disembunyikan. Sebab terang itu bisa membukakan semuanya dan kelihatan nyata perbuatan setiap orang di dalam kehidupannya. Kita kembali dalam Yesaya. Kenapa di sini Tuhan memberikan suatu nubuatan kepada Yesaya untuk menyatakan bangkitlah kepada bangsa ini supaya menjadi terang. Sebab terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kenapa? Karena memang kalau kita mundur lagi di dalam Yesaya 58 ya, ayat yang kedua. Yang pertama boleh, Tuhan berkata kepada Yesaya, kamu serukan dengan kuat-kuat dan jangan tahan-tahan. Nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Jadi Tuhan berbicara kepada Yesaya, kalau kamu bicara jangan dengan suara pelan, tapi dengan keras nyatakan kepada umatku tentang dosanya mereka. Jangan di belakang kalau ngomong tentang dosa. Buka di depan. Nah, ini sekarang di gereja Tuhan bicara tentang dosa tidak berani keras-keras. Betul Bapak Gembala? Tidak berani bicara lantang. Dikatakan ini, serukanlah kuat-kuat. Janganlah tahan-tahan. Dibilangkan gini apa? Nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala. Gimana sih suara nyaring bagai sangkakala? Sangkakala itu misalnya kayak trompet gitu. Bisa BK, suara nyaring kayak gitu. Ya. Untuk menyatakan dosa harus nyaring. Jangan saudara melakukan suatu kesalahan. Tapi nggak apa, Tuhan mengampuni. Pelan-pelan gitu. Supaya tidak ketahuan. Dosa harus dikatakan dengan nyaring. Setiap hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan harus berani menyatakan tentang dosa. Makanya Tuhan berkata dengan terang, dengan keras. Di ayat yang kedua. Memang setiap hari mereka itu mencari aku. Dan sukanya mereka itu mengenal segala jalanku. Baik loh, rohani kan. Seperti bangsa yang melakukan yang benar. Dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya.
Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Ini berarti umatnya ini sudah betul-betul umat yang rohani. Tapi tetap dalam tanda kutip. Setiap hari mencari Tuhan. Saudara di sini setiap hari berdoa mencari Tuhan. Para pendoa di sini setiap hari berdoa, amin. Mencari Tuhan, oke? Ya, tunggu dulu. Jangan berkata, yes, amin itu saya. Tunggu dulu, apa kata Tuhan? Ya. Setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Waduh, rohani. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, bukan menjauh ini. Mendekat bahkan menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu apa? Mendesak-desak semua buruhmu. Jadi ketika mereka beribadah, ketika mereka berdoa, mencari Tuhan, cari Tuhan, mendekat, bahkan mereka berpuasa. Tetapi kata Tuhan, ketika kamu berpuasa, kamu masih melakukan urusanmu. Ketika kamu berpuasa, malah justru kamu membentak-bentak buruhmu. Justru kamu mendesak-desak hambamu. Itu pada saat mereka berpuasa. Lalu ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil apa? Berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu ini berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa dan mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Itu mereka lakukan semua. Mereka berpuasa. Ya. Bahkan mereka apa? Membentangkan pakai kain yang seperti berkabung begitu ya. Kasih abu di rambutnya supaya kelihatan seperti itu, kasih seperti kayak betul-betul berkabung, berpuasa, mukanya muram seperti itu. Oh, terus mungkin kepala digini-gini dan wah, aku berpuasa seperti itu. Tetapi ketika mereka berpuasa sambil berbantah-bantahan, eyel-eyelan, geger, ya, bahkan berkelahi. Pakai tinju, pakai ini, pukul dengan ini. Dengan semena-mena. Bukan berkelahi sama omongan aja. Tapi pakai tangan, pakai force, pakai kekuatan. Tapi mereka berpuasa. Dan Tuhan bertanya, itu kamu lakukan, itu dilakukan. Nah, hal ini terjadi saat ini di gereja Tuhan. Di gereja Tuhan. Semua pada berpuasa. Semua pada mendekat kepada Tuhan. Semua mencari Tuhan. Tapi setiap hari mereka selalu berbantah-bantahan. Setiap hari mereka sukanya berkelahi. Setiap kali mereka sukanya apa? Main tinju semena-mena. Itu mereka lakukan. Mereka berpuasa tapi mereka melakukan tindakan-tindakan ini. Dan Tuhan bertanya, itukah puasa yang aku kehendaki? Ya. Di ayat yang ke-6. Bukan. Ya. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka apa? Belenggu-belenggu kelaliman. Ya. Dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, jadi
puasa yang bagi Tuhan bukan dengan mengasihi itu seperti abu ditaruh di rambutnya, wajahnya dibuat muram, dibuat seperti aduh susah banget seperti itu, ya. Tetapi puasa yang dikehendaki Tuhan adalah justru ketika engkau membuka kelalimanmu itu, membuka segala kepalsuanmu, itu adalah puasa yang sesungguhnya. Membuka segala kejahatanmu, itu adalah puasa yang sesungguhnya. Bahkan melepaskan tali-tali kuk. Kuk itu adalah perhambaan dari sifat-sifat karakter yang lama. Dosa-dosa yang lama, yang masih nempel, yang masih dipikul terus itu dilepaskan. Itu namanya puasa. Supaya apa? Engkau memerdekakan juga orang yang teraniaya. Dan juga mematahkan kuknya orang yang menganiaya tersebut. Yang dianiaya oleh iblis tersebut. Dan supaya apa? Ketika berpuasa, justru engkau harus memecah-mecahkan roti bagi orang lain. Artinya apa? Membagikan makanan bagi orang lain yang sedang lapar. Kamu puasa, tapi ada orang lain yang puasa karena apa? Karena mereka nggak punya makanan, mereka harus puasa. Kamu puasa karena kamu mau seperti beribadah, seperti kelihatan rohani. Tapi justru puasa yang sesungguhnya adalah ketika kamu memberikan makananmu kepada orang yang lapar. Itu adalah puasa yang sesungguhnya. Bahkan kamu membawa orang yang gak punya rumah itu datang menampung orang yang tidak punya rumah. Untuk bisa mereka tidak kehujanan, tidak kepanasan. Apalagi ketika engkau melihat orang tidak punya pakaian, engkau memberikan dia pakaian. Bukan kamu hanya memakai kain apa? Kain lapik itu, kain karung supaya kamu kelihatan kusuk banget puasanya. Tapi justru kamu melihat ada orang yang tidak punya pakaian. Kamu harus memberikan pakaianmu itu. Nah, itu puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Supaya apa? Ketika itu, pada waktu itulah ketika engkau melakukan puasa yang dikehendaki Tuhan, barulah terangmu itu akan merekah seperti fajar. Di ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi apa? Barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Jadi ketika engkau berpuasa dan kamu membagi-bagikan makanan bagi orang yang tidak bisa makan, tidak punya makanan. Ketika engkau membagikan pakaianmu kepada orang yang tidak punya pakaian, itulah namanya engkau puasa di hadapan Tuhan. Dan pada saat itulah terang itu menjadi merekah seperti fajar. Ya. Terang itu menjadi merekah seperti fajar. Dan pada saat itulah kalau engkau memiliki luka, itu akan segera langsung pulih. Di ayat yang ke-9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan segala orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu itu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ya. Kalau sekarang, kok enak dikasih ke orang? Aku juga lapar kok. Anak istriku lapar juga kok. Kan mereka bisa cari sendiri. Tapi justru Tuhan berkata ketika engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kau ingini, disitulah terang itu akan terbit dari dalam kegelapan ini. Dan kegelapan itu seperti rembang di tengah hari. Artinya sudah hilang, tidak ada kegelapan lagi. Sudah kasih ke orang lain, pasti kalau engkau mengasihi kepada orang lain, memberikan kepada orang lain, pasti segala sesuatu yang sudah tidak engkau sukai,
tidak engkau butuhkan, itu engkau baru kasih ke orang lain. Sudah gak muat, sudah gak suka, itu baru engkau kasih ke orang lain. Tapi kalau giliran, ini bagus loh, ini enak loh, ini makanan ini, masa disuruh kasih ke orang? Kasih ke mulut dong, dimakan dong, seperti itu. Kok kasih ke orang lain? Tapi firman Tuhan berkata, justru ketika engkau memberikan sesuatu yang kamu juga kepingin, kamu juga menyukainya, tapi itu memberikan ke orang lain, itu adalah puasa. Dan itu pada saat itu juga terangmu akan nyala. Amin. Saya harap saudara memahaminya. Berapa banyak sekarang ini gereja Tuhan jadi gelap. Kenapa firman Tuhan berkata demikian? Karena mereka gereja Tuhan menjadi egois. Gereja Tuhan menjadi service. Semua untuk diri sendiri. Semua untuk komunitasnya. Semua untuk gembalanya. Semua untuk kelompoknya. Sendiri. Ini eksklusif seperti itu. Yang bagus-bagus buat kita. Yang jelek-jelek kasih ke orang keluar sana. Makanya jadi tambah gelap. Tambah gelap. Tambah gelap. Gereja Tuhan seharusnya menjadi terang. Tapi jadi gelap. Karena keegoisan dirinya. Yaitu ketenaran mereka saja. Yang penting mereka banyak followernya. Yang penting mereka banyak yang mengikutinya. Yang penting mereka banyak yang datang. Yang penting persembahan banyak yang masuk. Mereka egois. Sehingga mereka sepertinya terang. Tapi mereka di dalam kegelapan. Dan semakin gelap. Dan semakin gelap. Ini terjadi oleh karena itu pesan Tuhan. Kepada setiap dari kita. Sudah lama. Tuhan menghendaki kita untuk datang kepada terang. Dan menjadi terang itu. Masuk di dalam terang itu. Bukan hanya di sekitaran terang itu. Tapi masuk di dalam terang itu. Atau mungkin memang seperti yang Tuhan sampaikan, memang setiap hari mereka mencari aku. Ada orang yang setiap hari mencari Tuhan. Ada orang yang datang kepada terang itu, tapi dia salah datang ke dalam terang itu. Karena terang yang didatangi itu adalah palsu. Ada terang yang palsu. Kita buka dalam 2 Korintus 11 ayat 12. Tetapi apa yang Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka, ya, satu kelompok, satu golongan, atau mereka ini adalah murid-murid dari seseorang atau dari kelompok yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Ya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi di akhir zaman ini jangan kaget kalau ada rasul-rasul palsu, ada nabi-nabi palsu, ada pengerja-pengerja palsu, ada gembala-gembala palsu, ada hamba-hamba Tuhan yang palsu, ada pelayan-pelayan Tuhan yang palsu. Karena mereka juga menjadi kelompok daripada iblis. Karena iblis pun menyamar menjadi malaikat terang. Jadi mereka juga nggak tahu. Ternyata terang yang mereka datangi itu adalah palsu. Karena mereka hanya apa? Ketika mereka mendatangi terang yang palsu ini, mereka senang.
Enjoy, sukacita. Oh luar biasa, ya enak lo di situ penyembahannya, ya enak lo itu ada vibe-nya luar biasa, ya enak lo itu suasana, wow enak banget kayak gitu. Ada lagi enaknya itu dia sebentar, nggak lama-lama, ibadahnya 1 jam aja. Jadi kita bisa jalan-jalan kemana-mana. Jadi cepat selesai, cepat pulang, cepat hangout, cepat kemana-mana. Bisa bekerja, melakukan hal yang lain, itu enak. Mereka datang kepada terang seperti itu. Dan terang yang dari iblis yang menjadi malaikat terang, menyamar sebagai malaikat terang itu bukan terang yang sesungguhnya. Tidak ada hotnya, tidak ada panasnya, karena dia palsu. Hanya ada pantulan aja. Tetapi terang yang sesungguhnya itu panas. Mereka bisa merasakan, oh Roh Kudus luar biasa, angkat tangan begini. Tapi mereka tidak merasakan panas itu. Kalau mereka merasakan panas itu. Panas daripada Roh Kudus itu bukan hanya membungkus di tubuh ini saja. Bukan hanya sekedar memanasi tubuh ini saja. Panas daripada Roh Kudus itu bukan hanya membuat bulu kuduk kita berdiri. Panas dari Roh Kudus itu bukan hanya membuat kita, oh sorak-sorai sampai, wah enak luar biasa. Panas dari Roh Kudus itu akan masuk ke dalammu dan mengubah setiap karakter yang buruk di dalammu. Panas Roh Kudus akan masuk sampai ke dalam dan membongkar segala hal-hal yang gelap itu akan diterangi oleh panas itu. Itulah baru terang yang sesungguhnya. Tapi bila datang sesuatu tempat, gereja Tuhan, komunitas, ada terang, tapi terang itu tidak berani membongkar seluk-beluk iblis. Terang itu tidak berani membongkar kesombonganmu. Terang itu tidak berani membongkar aibmu. Terang itu tidak berani membongkar kepongahanmu. Tidak berani membongkar dosamu. Nah itu bukan terang yang sesungguhnya. Tapi berapa banyak orang lebih suka dengan terang yang palsu. Karena mereka tidak mau dibongkar. Karena mereka malas dibongkar mereka malas, mereka nggak mau, ya, mereka nggak mau dibongkar. Ya. Mereka lebih suka hanya hidup dalam kepalsuan, menyembah kepalsuan, memainkan musik dengan palsu, berdoa dengan palsu. Yang kelihatannya wah hot banget, yang begini, tapi itu palsu. Berpuasa yang seperti itu, pakai ini segala, tapi palsu bagi Tuhan. Karena ketika kamu berpuasa, kamu saling berbantahan. Ketika kamu melakukan doa, kamu masih juga bisa memaki-maki orang. Kamu masih juga bisa menunjuk-nunjuk orang, memaki-maki, mematai, memfitnah seseorang, malah bisa. Justru ketika engkau habis berdoa, engkau bisa memaki-maki orang. Banyak itu yang terjadi seperti itu. Saya harap tidak ada di menara. Kalau engkau datang di menara, engkau harus mau dibongkar. Engkau harus mau dibongkar. Engkau harus mau dibersihkan. Segala sesuatu yang kotor di dalammu harus mau dibersihkan. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang, Dia bisa tinggal di dalammu dan engkau bisa bergaul intim dengannya. Karena Tuhan gak suka segala sesuatu yang palsu, itu Tuhan gak suka. Tuhan tidak menghendaki semua kita mengenakan sesuatu yang imitasi. Karena Tuhan itu bukan sesuatu barang yang imitasi. Tuhan itu genuine, Tuhan itu origin, asli. Dia gak mau yang imitasi, dia gak mau yang palsu, dia mau yang asli. Kalau kamu menyembah Tuhan, sembah Dia dengan asli keadaan dirimu. Jangan dengan fenomena penyembahanmu. Jangan dengan kemewahan penyembahanmu. Jangan dengan suatu tipuan penyembahanmu. Tapi dengan asli keberadaan hatimu yang sesungguhnya ketika engkau menyembah Tuhan. Yaitu aslinya apa? Yaitu suatu hati yang mau bertobat. Pertobatan yang asli. Disitulah berkenan di hadapan Tuhan ketika engkau menyembahnya.
Tapi kalau dengan segala gaya-gaya fenomena atau dengan gaya-gaya yang wah kelihatannya supaya kelihatan orang tuh kayaknya enak banget ya, hebat banget seperti itu. Mungkin bagi sesamamu luar biasa. Tapi Tuhan mencium aroma yang bukan yang asli. Dan Tuhan tidak mengendaki. Ya, Tuhan sangat tidak suka. Ya, coba kita baca lagi. Ya. Di ayat yang 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan menjadi taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ya. Kalau sungguh-sungguh kita menghormati Tuhan. Dikatakan menghormati hari Sabat. Ini menghormati kekudusan Tuhan. Pada saat itu mereka harus menghormati hari Sabat itu. Tapi ketika Yesus datang, Yesus berkata, di sini ada yang melebihi dari hari Sabat. Mereka tidak bisa melihat Yesus sebagai Mesias. Mereka tetap melihat ini, oh kita harus ini kan hari Sabat, harus menguduskan hari Sabat, harus mengkhususkan hari Sabat. Tapi di situ ada Yesus Kristus yang melebihi dari hari Sabat. Mereka tidak peduli. Mereka tidak menghormati Yesus. Mereka hanya menghormati tradisi. Ya. Sekarang ini hari Sabat itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau kita hari Minggu, hari Sabtu mungkin katakan Sabat atau apa. Tapi pada saat itu atau hari apa saja, engkau tidak menghormati Yesus Kristus di dalam kehidupanmu, itu sama saja engkau tidak menghormati hari Sabat. Dan itu lebih parah. Ya. Setiap hari kita harus menghormati Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan hari Sabatnya yang engkau hormati. Karena dia sudah berkata, dia Yesus Kristus melebihi daripada hari Sabat tersebut. Nah itu harus dihormati. Bukan hari Sabatnya yang kau hormati, tapi Yesus Kristusnya yang harus lebih kita hormati. Dan dia ada bukan hanya di hari Sabat saja. Dia ada di setiap hari, setiap kehidupan kita. Yesus ada dan itu harus dihormati. Karena mereka semua hanya khusus menghormati hari Sabat. Ya, itu terjadi waktu kita live ministry, ada yang sharing Ratna. Banyak hidupnya dulu hanya hari Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu tidak. Ya, karena memang itu bukan dikatakan hari Sabat. Menurut dia hari Minggu itu Sabat. Dia menghormati itu datang ke gereja. Tapi Senin sampai Sabtu tidak. Tidak menghormati Tuhan. Sama saja. Ya. Nah ini sekarang terjadi saudara. Di dalam kehidupan sekarang ini gereja Tuhan terjadi seperti itu. Mereka datang ke beribadah tetapi mereka tidak menghormati Tuhan Yesus Kristus. Mereka mendekat mungkin. Mereka beribadah, mengangkat tangan, berseru-seru. Tapi mereka tidak menghormati Yesus Kristus. Bagaimana? Orang mereka rajin banget. Iya karena mereka setelah itu ibadah itu mereka keluar. Mereka kembali lagi dalam dosanya mereka.
Setelah beribadah mereka keluar, mereka jatuh lagi dalam kubangannya mereka itu. Itu sama aja mereka tidak menghormati Yesus Kristus. Pasal 59. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ya, tidak ada yang mengajukan pengaduan yang dengan alasan yang benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan yang teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular berudak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan, pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman. Yang dikerjakan dengan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tapi hanya kegelapan belaka. Kami menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Nah, ini orang yang habis puasa. Ini orang yang habis melakukan ibadah puasa. Orang yang selalu beribadah puasa. Orang yang selalu menghormati hari Sabat. Tapi setelah itu apa? Segera mereka melakukan setelah selesai hari Sabat, mereka segera melakukan kejahatan. Menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Dan rancangan mereka adalah kelaliman. Kemana saja mereka pergi, mereka melakukan kejahatan. Saudara, akhir-akhir ini saudara bisa melihat banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan bukan hanya di dunia, tapi gereja Tuhan, orang-orang yang sudah mengenal Yesus Kristus melakukan kejahatan-kejahatan. Kenapa? Karena mereka berjalan dalam kegelapan. Mata mereka gelap. Setelah firman Tuhan menyampaikan khotbah bisa bunuh orang. Bagaimana bisa? Menyampaikan firman Tuhan setelah itu bunuh orang. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena mereka adalah sudah mengikuti terang yang salah. Terang yang palsu. Yaitu iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ketika mereka masuk di situ sebagai kelompok daripada malaikat terang tersebut, terang itu tidak bisa menerangi kegelapan di dalam pikirannya mereka. Tetap aja mereka jadi gelap. Tetap aja matanya mereka gelap. Tetap aja hatinya gelap. Nah, itu terus akhirnya apa? Timbul hawa nafsu, timbul keserakahan, timbul sakit hati, iri hati. Nah, muncullah suatu tindakan, yaitu membunuh. Bunuh semua terjadi. Ini terjadi, saudara. Betapa tadi kita baca di Yesaya, kegelapan melingkupi bumi. Itu betul. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan
itu sedang dalam kegelapan, banyak sekali. Ya. Dan Tuhan Yesus pun berkata demikian. Kita buka dalam Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang lain melihat mereka seperti sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan memberitahukan puasa yang benar itu seperti ini. Artinya beribadah kepada Tuhan yang benar itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, berpuasa 3 hari, 21 hari, 40 hari, 100 hari. Bukan hanya itu. Tapi betul-betul kamu beribadah, kamu menghormati Yesus Kristus di dalam kehidupanmu. Itulah puasa yang sesungguhnya. Dan itu yang dikehendaki. Justru ketika apa? Kamu berpuasa di tempat tersembunyi, dilihat oleh Bapa, orang lain gak ngelihat. Tapi yang terjadi sekarang, anak-anak Tuhan melakukan di tempat hal-hal tertentu yang jahat di tempat-tempat yang tersembunyi. Dipikir gak ada yang tahu, tapi ternyata tahu juga, ketahuan deh. Dipikir gak ada yang ngelihat, tapi juga ketahuan. Ya. Bukan hanya CCTV yang melihat saudara. Kalau CCTV yang di gedung, di apa saja melihat saudara, itu mah bisa diedit, diubah oleh manusia. Tapi ada CCTV yang lihat dari surga, itu tidak bisa diedit, tidak bisa diubah. Kalau CCTV itu bisa diedit semua, diganti, dihilangkan. Ya. Tapi ada satu CCTV, mata Tuhan melihat kita di tempat yang tersembunyi. Orang lain gak tahu apa yang kau lakukan di tempat tersembunyi. Tapi Bapamu di surga, Dia tahu. Justru ketika kita melakukan apa yang di tempat tersembunyi, behind the door, itulah yang akan mendapat reward dari Tuhan. Kalau kita melakukannya itu supaya dilihat orang, supaya ketika kita membagi-bagikan supaya dilihat orang. Ketika kita berpuasa, lalu kita pakai abu di depan, di rambut kita, supaya dilihat orang, ih betul banget tuh Bu Ratna itu puasa loh, dia banget loh, itu dia rohani banget, mukanya sampai rambutnya awat-awatan gini, ya seperti itu, puasa banget loh, itu rohani banget loh, seperti itu. Wah berarti dia setelah ini, wah ada sesuatu power yang luar biasa seperti itu ya, karena dia rambutnya diucek-ucek seperti itu ya, kelihatan saya puasa gitu, seperti itu. Ibu makan, enggak Bu saya puasa, ini rambutnya diucek gitu. Berarti ketika itu disampaikan, dia sudah dapat upahnya. Dari mana? Oh ibu puasa ya, oh puji Tuhan, sudah dapat itu aja, cuman puji Tuhan. Gak dapat upah dari Bapa di surga. Tapi ketika engkau berpuasa, justru tambah minyakin rambutmu, pakai yang bagus, di sisi yang bagus, pakai ini mukanya yang make up yang bagus, pakaian yang bersih, harum aromanya. Gak tahu kalau kamu puasa, tapi Bapamu di surga tahu. Dan itu kamu dapat reward yang luar biasa. Tuhan Yesus menyampaikan demikian. Nah di dalam hari-hari akhir ini, kegelapan ini menutupi karena mereka sukanya apa? Kepalsuan. Suka hidup palsu. Gereja Tuhan hidupnya suka palsu. Hamba-hamba Tuhan sukanya kepalsuan. Palsu, terangnya palsu, semuanya palsu. Karena hati mereka juga palsu. Gelap. Nah kalau hidup seperti itu terus, engkau akan masuk di dalam kegelapan, semakin gelap lagi. Dan masuk di dalam kegelapan dunia, terseret masuk dalam kegelapan dunia. Lebih parah lagi,
Lebih susah lagi, gak bisa makan, gak bisa minum. Lebih parah lagi, nanti kegelapan dunia. Lebih parah lagi. Lalu bagaimana ketika itu terjadi, kegelapan terjadi? Kalau engkau adalah bagian dari kegelapan itu, gak bisa apa-apa. Itu akan terjadi karena engkau adalah bagian dari kegelapan itu. Tapi firman Tuhan berkata, bangkitlah dan jadilah terang. Masuklah ke dalam terang itu. Berarti ketika kegelapan itu datang, kamu bukan bagian dari kegelapan itu. Engkau adalah bagian daripada terang itu. Jadi gak perlu takut. Makan apa? Bagaimana hidupnya kita nanti? Dapat apa? Bagaimana ekonomi kita? Bagaimana? Kalau engkau bagian dalam gelap, ya berhak engkau takut. Boleh engkau takut. Tapi kalau engkau bagian dari terang, firman Tuhan berkata, bangkitlah. Jadilah terang. Kalau kita bagian dari terang, kita tidak perlu takut. Karena tadi Tuhan berkata, aku tetap akan kasih makan kamu. Betul? Aku akan tetap kasih makan. Walaupun ketika makanan sudah tidak ada. Tidak ada yang jual makanan, tidak ada persediaan. Tapi Tuhan Allah kita, Yehova Jireh, Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, Dia akan menyediakan makanan bagi kita. Kalau kita bagian daripada terang itu. Amin. Nah ini firman Tuhan, pesan Tuhan. Engkau bagiannya siapa? Engkau masuk dalam bagian kegelapan atau bagian terang itu? Bagaimana caranya kalau kita sudah di bagian Yesus yang terang? Ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini Tuhan lanjutkan ketika Tuhan memberikan khotbah. Kalau kamu memberi sedekah, kalau kamu berdoa, kalau kamu berpuasa, artinya Tuhan menunjukkan, mengajarkan ketika kamu beribadah kepadaku, jangan cuma di depan saja. Jangan untuk mengumpulkan pujiannya orang. Jangan mengumpulkan sorak-sorenya. Wah hebat Pak Kris, wah hebat Ibu Ayu, wah ini semua hebat ini. Karena engkau dapat itu semua. Itu namanya mengumpulkan harta di bumi. Wah pendetanya luar biasa, gembalanya luar biasa, langsung dapat salam. Wah terima kasih Pak Freddy, doanya luar biasa, dapat salam. Engkau mengumpulkan hartamu hanya di bumi. Jadi maksudnya Tuhan, kamu lakukan semuanya ibadah itu, memberi, berdoa, berpuasa, itu hanya untuk Tuhan. Dan itu harus dilakukan. Bukan untuk cari tenar, bukan untuk cari follower, ya. Bukan untuk cari siapa. Ini banyak saingan sekarang gereja-gereja hamba Tuhan, followernya berapa? Kalau ngeliat langsung followernya banyak loh, itu langsung dilihatnya di situ. Kalau ngeliat sesuatu, wah itu followernya banyak loh, itu langsung di situ. Standarnya di situ, followernya banyak loh, berarti ini luar biasa. Belum tentu saudara. Belum tentu kalau followernya banyak itu isinya benar, belum tentu. Sekarang yang terjadi yang jatuh hamba Tuhan yang jatuh. Followernya banyak, tapi mereka jatuh di dalam dosa. Justru, karena apa? Tadi ini, mereka hanya mengumpulkan harta di bumi, ketenaran di bumi. Nah di bumi dikatakan oleh Tuhan, itu akan dirusak oleh apa? Ngengat, karat. Bahkan pencuri itu membongkar dan mencurinya. Tapi kalau kamu mengumpulkan hartamu di surga, gak ada orang yang tahu kalau engkau berdoa. Tidak ada yang kasih terima kasih kalau engkau sudah berdoa. Berjam-jam engkau berdoa, tidak ada yang nyampari terima kasih Bu, terima kasih Pak. Tidak ada yang melihat engkau. Tidak ada bahkan yang mendatangimu, memberikan sesuatu makanan. Oh terima kasih semua, tidak ada. Tapi itu engkau lakukan. Engkau mengumpulkan hartamu di surga. Amin. Tapi kalau engkau
berdoa di sini, menara doa, untuk mencari ucapan terima kasih dari manusia, maka engkau sudah menerimanya. Dan Bapamu di surga tidak akan memberikannya lagi. Kalau engkau di sini melayani di dalam musik, praise and worship, WL semuanya, engkau mau menerima pujian saja dari manusia, engkau sudah dapat. Kalau memang itu bagus. Tapi justru ketika engkau melakukan itu tanpa mencari, mengumpulkan pujian-pujian itu, maka Bapamu yang di surga akan memujimu. Dan pujiannya itu kekal selama-lamanya. Dan pujiannya itu luar biasa. Tidak ada yang tahu engkau melayani di sini. Tidak ada orang yang melihat, wah ketenaranmu di sini. Tapi Bapamu di surga tahu. Ini maksudnya Tuhan. Jadi jangan lakukan segala sesuatu sekarang ini demi menyenangkan orang. Demi hanya sekarang ini saja. Nah, dikatakan sesuai dengan firman yang saya dapat. Yang terjadi gereja Tuhan hanya sampai di bumi ini saja. Mereka melakukan itu sepertinya wow dan banyak jumlahnya semuanya. Tapi mereka hanya mengumpulkan harta di bumi. Mereka tidak mengumpulkan harta di surga. Artinya mereka tidak menyenangkan Bapa. Mereka hanya menyenangkan followernya. Mereka hanya menyenangkan sidang jemaatnya. Mereka hanya menyenangkan gembala sidangnya saja. Mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya saya baca. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu jadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kepada setiap dari orang yang sudah menerima Yesus Kristus, kepadanya diberikan terang. Betul? Tapi itu bisa hilang, bisa blur, bisa jadi gelap, tergantung dari hatimu. Kalau hatimu gelap, hatimu hanya mencari keuntungan di bumi, hatimu hanya mencari popularitas di bumi, hatimu hanya mengumpulkan harta di bumi, itu akan jadi gelap hatimu. Kalau hati sudah gelap, mata ini jadi gelap. Dan kalau mata gelap, berarti kegelapan itu luar biasa menaungimu. Artinya apa? Kalau engkau sudah memiliki hati yang gelap dan matamu yang gelap, maka kegelapan itu, siapa kegelapan? Iblis itu akan lebih turun lagi menaungimu. Iblis itu akan lebih lagi menerkam dirimu. Dan engkau menjadi semakin gelap, semakin gelap. 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena itu jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini orang gereja Tuhan jadi gelap, bumi menjadi semakin gelap karena mereka mengabdi hanya kepada Mammon. Sehingga mereka jadi gelap. Karena Mammon adalah spirit, roh yang daripada iblis. Mereka mengabdi, mereka melayani. Mereka datang ke terang yang palsu. Nah, itu kegelapan semakin melingkupi. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan suatu peringatan kepada kita. Kegelapan akan terjadi. Ke depan ini secara roh, jiwa, dan tubuh, kegelapan itu akan ada. Karena itu bangkitlah dan jadilah terang. Masuklah ke dalam terang itu. Terang yang sesungguhnya, bukan terang yang palsu. Tapi terang yang adalah Yesus Kristus itu yang sesungguhnya. Dia akan menerangi hatimu. Dia akan menerangi matamu. Sehingga ketika engkau melihat keadaan, aduh susah segala macam. Matamu tidak jadi gelap. Waduh gimana nih, ada uang,
Aduh gimana harus kasih makan nih anak istri. Jadi mata gelap. Kemudian apa? Mencuri, kemudian apa? Membunuh, merampok. Itu mata jadi gelap. Tetapi bila kita masuk dalam terang, terang itu akan membukakan. Sekalipun ada kekurangan, sekalipun ada masalah, kelaparan, itu akan dibukakan nama Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita. Ya. Jangan kita mengumpulkan harta di bumi. Ya. Dan juga jangan kita cari, waduh kalau begitu jual deh semua ini terus kita invest di apa, kita buka usaha, buka ini, dijual semua. Kita langsung pikir seperti itu. Jangan. Engkau memikirkan hal-hal yang hanya di bumi. Ya. Tapi kalau itu dijual untuk kerajaan surga, oh kerajaan surga akan mengembalikannya kepadamu. Kerajaan surga itu tidak pernah mau berhutang. Bapa kita di surga tidak akan pernah mau berhutang. Kalau kita menjual harta kita, menjual apa yang kita miliki, kemudian kita bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, raja di atas segala raja tidak akan pernah berhutang kepadamu. Dia akan mengembalikan 100 kali lipat, bahkan lebih, yaitu dengan hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Tapi kalau kita jadi mengabdi kepada mamon, jangan. Nanti bagaimana kita? Lalu kita mulai hati kita apa? Mendua hati, bimbang. Ya. Dan Tuhan berkata tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi kita harus pilih salah satu. Akhir dari tahun 2002 ini sebentar lagi. Ya. Oleh karena itu kita harus memilih kepada siapa engkau mau melayani. Mau kepada Tuhan Yesus Kristus atau kepada Mamon. Pilih. Mau kepada terang atau gelap? Gak ada lagi. Ya. Separuh-separuh boleh gak? Gak akan bisa. Tidak akan bisa. Itu namanya mendua hati. Pilih sekarang sebelum akhir 2022. Tentukan hatimu. Engkau mengabdi kepada siapa? Kepada terang itu. Kepada Yesus Kristus. Ya. Maka ia akan menerangimu selama-lamanya. Ya, ia akan menerangimu, bahkan dia akan memberikan segala sesuatu yang dia punyai. Ya, sebetulnya dilanjutkan di sini, yaitu tentang apa di ayat yang ke-25 saja. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput yang di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir tentang tahun depan.
Jangan pernah khawatir tentang tahun depan, hari esok. Itu punya kesusahannya sendiri. Ya. Tetapi juga jangan ngambil, kan ini dikatakan burung itu lo nggak nabur, nggak menuai, tapi dia dapat makan. Kalau gitu aku nggak usah nabur, kan aku dapat makan dari Tuhan. Bisa seperti itu? Nggak bisa, saudara. Hukumnya Tuhan tabur tuai itu fix. Orang yang tidak menabur tidak akan pernah menuai. Kalau saudara mau pakai yang disampaikan ini, burung kan tidak nabur, berarti saudara burung, saudara bukan manusia. Kalau burung sih boleh nggak nabur, dia nggak. Kalau manusia hukumnya adalah tabur tuai. Amin. Oke, saudara, tahun depan mau gelap gulita, mau tidak ada apapun, ingat, sekalipun apa yang ada di dunia ini sempat menggoyangkan kita, menggetarkan kita, satu yang tidak pernah goyang, yaitu apa? Firman Tuhan ini tidak akan pernah goyang, tidak akan pernah berubah. Kalau Tuhan sudah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sungguh-sungguh akan terjadi, saudara. Amin. Oleh karena itu tetapkan hati kita. Posisi kita ini penting. Gak bisa mendua gini loh, saudara. Digelap dan diterang, gak bisa. Harus ngambil keputusan. Aku mau diterang. Dan bukan terang yang palsu. Sebab iblis juga menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati. Saat sekarang banyak hamba Tuhan itu menyamar. Dari iblis tapi dia menyamar jadi hamba Tuhan, pendeta segala macam. Tapi sesungguhnya hatinya mereka adalah iblis. Banyak ini yang jadi jahat. Ya, pendeta yang jadi jahat, jadi pembunuh. Banyak sekali. Jadi perampok, jadi apa saja banyak. Ya. Oleh karena itu jangan ikuti terang yang bukan Yesus Kristus. Hati-hati. Gimana caranya membedakan terang yang asli dengan palsu? Bagaimana caranya? Walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Hanya itu bisa membedakannya. Amin. Amin, saudara. Ya. Di menara doa kita punya jalan kasih. Kita membagikan tapi dengan sungguh-sungguh. Bukan kita untuk supaya dikenal orang, tapi kita membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sungguh-sungguh. Dan juga ada garasel yang akan dibagi-bagikan. Itu sungguh-sungguh pakaian mungkin. Kepada orang yang tidak bisa membeli pakaian. Kepada orang yang tidak memiliki pakaian. Itu akan dibagikan, diberikan. Ya. Ini kita lakukan, program-program kita lakukan. Ya. Kalau saudara ada pakaian-pakaian yang saudara lebih. Saya tidak katakan yang rusak ya. Tidak. Tapi pakaian yang lebih. Ya, saudara sudah berlebihan pakaiannya, saudara bisa kumpulkan dan taruh di garage sale di sini. Ada Ibu Ayu, ada Ibu Fani, ada Ibu Lydia. Kumpulkan di sini, nanti akan dibagikan kepada orang-orang yang tidak memiliki pakaian, yang tidak punya. Nah, kumpulkan di situ. Ya. Jangan berikan yang sobek-sobek loh, tapi yang bagus. Ya. Memberi itu saya kasih tahu rahasianya, itu membahagiakan. Kalau saudara mau hidup bahagia, engkau harus memberi. Dan memberi bukan dari hal yang jelek. Justru memberi yang bagus. Yang terbaik itu engkau berikan. Amin. Ya, jadi kita banyak di sini menara doa. Kita ada garasel, kita juga ada jalan kasih. Kita melakukan semua itu. Ada pendoa, ada sesi doa. Ya, memberi, berdoa. Ya. Kita lakukan, tapi bukan untuk cari ketenaran, tapi hanya untuk menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, jadi kegelapan tidak akan melingkupi kita bila engkau dipenuhi oleh terang Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.